wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia dengan NIM H0523305 dari PGSDC. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, yang pertama mengenai belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua, pengalaman empiris sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan, atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat yang dilakukan secara profesional. Sebabnya sering dikenal istilah pengalaman adalah guru besar. Maksudnya, seseorang belajar dari pengalaman yang pernah dialami. Dengan kata lain, praktik mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Nah, adapun pengertian empirik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilman Haidi Kusuma, empirik merupakan suatu penelitian yang sifatnya itu menjelajah atau eksplorator, melukiskan atau mendeskriptif, serta juga menjelaskan eksplanator. Yang kedua, menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, empirik merupakan suatu penelitian yang menitik beratnya pada satu fenomena atau juga keadaan dari objek yang diteliti dengan cara detail serta menghimpunan fakta yang terjadi saat mengembangkan konsep yang sudah ada. Selanjutnya, menurut Sigoyono, empirik merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode yang digunakan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar, berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai jenis ilmu. Bagian terakhir atau yang keempat, pembelajaran menggali konsep siswa. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar dimanapun dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan mengeksplor setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Baik, kesimpulannya adalah belajar adalah proses individu untuk memperoleh perubahan perilaku melalui pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Mengajar adalah tindakan pendidik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Pembelajaran mencakup interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengalaman empirik berfungsi sebagai sumber belajar yang memperkaya pengalaman siswa. Filsafat memberi teori dasar dan prinsip dalam pendidikan, membantu membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Pembelajaran yang menggali konsep siswa mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan mengajar.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.